Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kembali lagi ya di STC Misteri dan juga saya Cak Yoyon. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang manfaat orang yang memiliki kodam macan putih ataupun orang yang didampingi oleh kodam macan putih, baik itu kodam leluhur ataupun kodam panggilan dari amal-amalan yang kalian amalkan. Jadi kodam macan putih itu aslinya kodam yang halus ya, makhluk halus juga kayak jin, tapi dia tuh dari golongan putih gitu. Dia tuh dari golongan energi yang positif. Kenapa dibilang macan putih? Karena seringkali dia tuh menampakkan dirinya, mewujudkan dirinya sebagai wujud harimau. Jadi sama orang-orang tuh ya disebut kodam macan putih itu. Jadi gak salah lagi ya kalau orang-orang mintanya tuh amalan kodam macan putih ataupun cara memanggil kodam macan putih. Karena emang betul kodam macan putih sering menampakkan dirinya sebagai macan gitu, sebagai harimau putih, karena dia tuh tergolong dari golongan yang putih, yang energinya energi positif. Lain halnya dengan kodam yang memiliki energi negatif. Kalau energi negatif, dia tuh biasanya nampakkan dirinya seperti kayak wujud genderuwo ataupun kunti ataupun kayak apa ya, kayak semacam macan tapi nggak putih gitu, kayak macan kumbang, kayak macan apa. Itu pun termasuk golongan energi yang negatif. Jadi untuk kali ini tuh manfaat orang yang memiliki kodam macan putih. Yang pertama dia itu membantu kita untuk pagar gaib. Yang dimaksud pagar gaib bukan pas kita dipagari, enggak. Yang dimaksud pagar gaib, dia tuh bisa menangkal dari serangan negatif gitu maksudnya. Misalkan dari santet, teluh, ataupun pelet-pelet hitam, dia mampu menangkal segalanya loh. Dia tuh mampu membantu kita untuk menangkal hal-hal yang negatif. Jadi dia bisa membantu kita untuk menangkal hal-hal yang ingin mencelakai diri kita lewat gaib gitu loh. Dari ilmu-ilmu hitam dah maksudnya kayak gitu loh. Jadi yang kedua ya. Yang kedua, dia itu bisa membantu kita dalam hal rezeki, misalkan melancarkan suatu urusan. Tapi bukan kodam tersebut lur yang melancarkan rezeki kita gitu. Yang melancarkan rezeki kita, yang memberikan kita rezeki, yaitu tetap satu, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hanya kodam macan putih tersebut sebagai pelantara, pembantu kita untuk menjalani suatu proses ataupun menjalani masalah ataupun suatu keinginan yang ingin kita sampaikan ke tamu itu. Yang ingin misalkan kita ingin wujud mimpian kita ingin tercapai dalam mencari nafkah lah misalkan, ataupun mencari rezeki. Insya Allah dia tuh membantu kita dalam hal tersebut. Jadi kalau yang memberikan rezeki Gusti Allah, yang membantu kita kodam tersebut. Kenapa kodam tersebut bisa membantu kita? Karena dia dari golongan putih lur, dari golongan positif. Karena misalkan ya kita lagi mencari rezeki kan, kebanyakan ada aura negatifnya lur. Gini, jadi dia itu bisa menyingkirkan aura negatif yang menghalangi kita gitu lur. Karena kan udah nggak jarang bahkan sudah lumrah kalau misalkan lagi kita ingin sukses, ada aja kan gangguan,
ataupun kiriman dari orang secara gaib gitu, maka dia akan membantu kita untuk mengatasi semua itu loh. Baik itu gangguan dari jin-jin hitam ataupun kiriman teluh ataupun apa itu, dia akan membantu kita untuk melancarkan jalan kita loh. Jadi kalau jalan kita sudah dibersihkan, misalkan kita berjalan ada duri, sudah ada yang membuang duri tersebut, maka kita terus berjalan loh. Maka kita semakin cepat untuk mencapai tujuan gitu loh. Jadi kita nggak perlu membuangnya sendiri. Jadi kan kita kehambat kalau kita masih membuangnya sendiri. Kalau sudah ada yang membuangnya, halangan ya atau rintangan yang ada di depan kita, maka kita cukup jalan aja, maka kita cepat sampainya ke tujuan kita gitu. Jadi bukan musyrik, enggak. Tetap kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang mengatur rezeki kita, hidup mati jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia itu harus berusaha dan berdoa. Ya usaha kita kayak apa, gimana, kan kayak gitu dalam hal mencari rezeki ataupun menjalani kehidupan sehari-hari loh. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, jalan kita kayak apa? Kita jalani sambil kita berdoa loh. Itulah yang disebut usaha dan berdoa loh. Jadi usaha kita dibantu oleh kodam macan putih. Doa kita minta kepada Gusti Allah. Jadi urusan lancar, lekas kelar gitu loh. Cepat selesai. Jadi itulah manfaat orang yang memiliki kodam macan putih. Misalkan kita bertemu dengan seseorang yang auranya negatif misalkan, maka dia tuh nggak akan betah dekat-dekat dengan kita. Dia tuh nggak akan betah loh. Mereka akan terasa terusik gitu, kayak mereka tuh diganggu terus gitu. Karena yang mendampingi mereka sudah berbeda kayak gini loh. Kayak gini ya. Kalau aura negatif sama yang positif bertabrakan, maka yang negatif akan mental. Seperti itulah manfaatnya orang memiliki kodam macan putih. Jadi orang yang memiliki kodam macan putih itu lor banyak manfaatnya. Dan penjelasan saya untuk soal kodam macan putih bukan cuma seperti itu, bukan cuma dia tuh emang jin tapi dari golongan putih, baik itu dari golongan energi positif. Banyak yang menafsirkan kalau kodam macan putih itu seperti ini itu terserah mereka gitu loh. Ya mungkin kalau penjelasan saya ini salah, ya mohon maaf ya. Tapi itu sudah sesuatu yang saya ketahui gitu loh. Sesuatu yang saya rasakan gitu loh. Ya saya kesimpulannya untuk saya pribadi, kodam macan putih adalah jin yang bisa berubah wujud menjadi harimau, tapi dia mempunyai energi yang positif, bukan yang negatif gitu loh. Jadi untuk kalian yang mempunyai kesimpulan lain dari kodam tersebut, monggo lor, silakan. Kalau omongan saya salah, saya mohon maaf lor. Tapi yang saya ucapkan, yang saya keluarkan di video ini itu adalah versi saya gitu loh. Itu menurut keyakinan saya gitu. Jadi untuk keyakinan Anda masing-masing silakan, monggo. Saya minta maaf kalau saya punya salah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya penjelasan tentang manfaat memiliki kodam macan putih. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan share dan komen. Mantap.